Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhul Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-6 dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyangka atau merasa bahwa ia memiliki kelebihan ya di atas sahabat yang lainnya dalam ghanimah. Artinya saat karena mendapatkan ghanimah lebih banyak, maka saat ya menyangka bahwa ia punya kelebihan dengan ghanimah tersebut dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini, ya, Allah hanyalah menolong umat ini dengan yang lemahnya, dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, ya. Dan juga dalam Sahih Bukhari, tapi dalam Sahih Bukhari tanpa ada lafaz ikhlas. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah yang menolong umat Islam ini justru dengan orang-orang lemahnya. Makanya jangan kita menganggap remeh orang-orang lemah, orang-orang fakir miskin. Justru Allah menolong Islam, menolong umat Islam ini dengan adanya orang-orang lemah. Dengan apa? Dengan doa mereka. Dengan apa lagi? Dengan sholat, dengan doa mereka, dengan sholat mereka. Maka dari itulah orang yang merasa dirinya kaya, orang yang ya merasa dirinya lebih di atas orang-orang miskin, berhati-hatilah. Jangan sampai perasaanmu itu memasukkan dirimu ke dalam api neraka. Karena kita, ya akhul Islam, yang memberikan rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan si fulan kaya, si fulan miskin, ya semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan si fulan kaya ujian buat dia. Allah jadikan si fulan miskin ujian buat dia. Si kaya diuji dengan yang si miskin. Si miskin diuji dengan si kaya. Namun Rasulullah mengingatkan di sini ya bahwa Allah membela umat ini adalah dengan orang-orang lemah mereka. Ya. Dengan apa? Dengan doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ya ibadah salat mereka, dengan keikhlasan hati mereka. Nah, disinilah saudara-saudaraku sekalian, ya, seakan-akan Nabi SAW memberikan kepada kita pelajaran berharga bahwa sekaya apapun kita, jangan merasa lebih daripada di atas orang-orang susah. Karena Allah tidak menilai seseorang itu dengan rupanya, dengan kekayaannya, tidak. Tapi Allah menilai seseorang itu dengan ketakwaannya kepada Allah. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian kita masuk hadis yang ke-7. Dari Ad-Dhahhak bin Qais, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul,
Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah yang Rasulullah nisbatkan kepada Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Bedanya dengan Al-Quran apa? Al-Quran dinisbatkan kepada Allah, namun lafadz dan maknanya semua dari Allah. Sedangkan hadis qudsi yang Rasulullah nisbatkan kepada Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah SAW. Ya, nah ini bedanya. Dan tidak semua hadis qudsi itu sahih, ada yang sahih, ada yang dhaif. Dan tentunya saudara-saudaraku sekalian, ya, hadis qudsi tidak boleh kita baca dalam sholat kita, tidak sah. Ya. Kita lanjutkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ana khairu syarikin, aku sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'i syarikan, maka siapa yang mengambil bersamaku sekutu yang lain, fahuwa li syariki, maka ia itu untuk sekutuku, ya, bukan untuk Allah sama sekali. Artinya ya, orang yang niatnya dua, karena Allah dan karena manusia, berarti dia sudah mengambil sekutu selain Allah. Maka ketika niat kita dua, karena Allah juga, karena ingin dipuji manusia juga, maka itu hakikatnya karena manusia, bukan karena Allah sama sekali. Allah tidak mau disekutukan oleh kita. Allah tidak mau disekutukan dengan makhluk-makhluknya yang lemah, karena makhluk-makhluk itu semua ciptaan Allah. Semua makhluk butuh kepada Allah. Semua makhluk fakir kepada rahmat Allah. Bagaimana hendak disekutukan Allah dengan yang lain? Maka Allah tidak ridha itu. Maka siapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka hakikatnya itu untuk yang lain, bukan untuk Allah sama sekali. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, akhlisu a'malakum. Wahai manusia, ikhlaskan amal kalian itu karena Allah 100%. Kamu benar-benar harapkan ya, dari amalan kamu itu benar-benar ridha Allah saja sudah. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma khalusalah. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menerima dari amal kecuali yang murni untuk Allah. Ya. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan, hadhihi lillahi walirrahim fa innaha lirrahim. Jangan kalian berkata begini, ini karena Allah dan karena rahim. Maka itu untuk rahim, bukan karena Allah, bukan untuk Allah sama sekali. Walaysa lillahi minha syai', dan tidak untuk Allah sama sekali. Wala taqulu hadhihi lillah waliwujuhikum, kata Rasulullah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan ini karena Allah dan karena wajah kalian, karena mengharapkan pujian kalian, mengharapkan wajah keridhaan kalian. Artinya dia mengharapkan ridha Allah juga dan mengharapkan ridha manusia juga. Fa innaha liwujuhikum, maka sesungguhnya dia hanya untuk dan karena wajah kalian. Walaysa lillahi minha syai', dan bukan karena Allah sama sekali. Artinya Allah tidak ridha untuk disamakan, disekutukan. Maka hati-hati saudaraku. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bazzar dengan sanad la ba'sa bih, dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan, dan Al-Hafidz Al-Mundhiri mengatakan Ad-Dhahhak bin Qais ini diperselisihkan, ya, apakah ia seorang sahabat atau bukan. Syekh Albani rahimahullah mengatakan di dalam sanadnya ada Ibrahim, ya, bin Mujashir, dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, namun terdapat padanya kelemahan. Akan tetapi dia tidak bersendirian, kata beliau. Dia dimutabaah oleh Sa'id bin Sulaiman Al-Wasiti, seorang perawi yang thiqah. Ya.
Sehingga hadis ini menjadi sahih. Hadis ini akhi menunjukkan akhi, jangan sampai kita mempunyai dua niat dalam ibadah. Niat karena Allah dan niat karena selain Allah. Sebab kalau kita punya dua niat seperti ini, niat karena Allah dan niat karena selain Allah, maka pada waktu itu amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Ada orang sholat duha, niatnya dua. Niat karena Allah pertama, yang kedua niatnya karena ingin dapat dunia. Iya. Al-Imam As-Suyuti sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, dan ini sering kali saya sampaikan, menyebutkan bahwa kalau kita niatnya itu dua, niat karena Allah dan karena ingin mendapatkan dunia, maka dilihat mana yang paling dominan. Kalau karena dunianya yang paling dominan, maka ia dapat dosa dan tidak mendapatkan pahala. Kalau karena Allahnya yang dominan, maka ia dapat pahala namun berkurang sesuai dengan niat selain Allahnya tersebut. Kalau karena Allah dan karena dunianya 50-50, seimbang, sama besarnya. Kata Imam Suyuti apa? Tasaqata, saling berguguran itu. Dia tidak dapat pahala, dia juga tidak dapat dosa. Nol. Bayangkan, nol. Makanya hati-hati akhi masalah niat. Kalau kamu mau minta dunia, mintanya dalam doa saja. Kamu berdoa, ya Allah saya minta dunia dan yang lainnya. Udah. Tapi untuk niat ibadah, motivasi kita ibadah jangan sampai dicampuri oleh dunia ya akhi. Allah tidak ridho karena dunia itu hina di mata Allah. Sedangkan ibadah sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Lihat, sampai-sampai Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini mengatakan, jangan kamu mengatakan ini karena Allah dan karena wajah kalian. Maka sesungguhnya itu karena wajah kalian, bukan karena Allah sama sekali. Jadi kalau kita niatnya dua seperti itu, niat karena Allah, saya lillahi ta'ala, tapi juga kita mengharapkan pujian manusia, mengharapkan keridhaan manusia. Seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Maka berhatilah dalam masalah niat ini saudaraku. Sebelum kita beribadah, introspeksi dulu. Cek dulu hati kita. Cek dulu niat kita. Ada nggak niat karena selain Allah tersebut? Kita mau sedekah. Ada nggak niat selain Allah? Kalau ada, stop dulu. Jangan sedekah dulu. Murnikan dulu ibadah karena Allah. Kita mau salat duha, kita mau salat tahajud, kita mau salat, mau ibadah apapun yang sifatnya ukhrawi, akhirat, maka jangan sampai ada niat selain Allah di hati kita. Kenapa? Karena sebagian dalam hadis ini, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma khalusalah. Allah tidak menerima amal kecuali yang betul-betul murni karena Allah. Murni karena Allah. Ya terkadang, ya akhi, ada kita ini suka suudzon sama Allah. Itu apa suudzonnya? Terkadang kalau kita tidak niatkan ingin dapat dunia, takutnya Allah nggak kasih kita dunia. Ini subhanallah suudzon. Akhirnya ketika kita sholat tahajud, niatnya dua itu. Niat karena Allah, niat karena supaya rezekinya dilancarkan. Seakan-akan kalau dia niatnya karena Allah 100%, rezekinya tidak akan dilancarkan. Subhanallah, ini termasuk suudzon kepada Allah. Ya akhi. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, man kanat hammu dunya, siapa yang keinginan terbesarnya dunia di hatinya, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Ya. Bayangkan. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainai, dan Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya.
Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidaklah dunia mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Bayangkan, orang yang berharap dunianya lebih besar di hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahlah dicerai-beraikan urusannya. Artinya dia tidak bisa ikhlas. Yang kedua, sudahlah dia akan terus merasa fakir. Tidak ada qanaah di hatinya. Kemudian dunia pun tidak akan mendatangi dia kecuali yang ditakdirkan saja. Sudah nggak dapat pahala dan belum tentu dapat dunia. Berbeda dengan orang yang benar-benar mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja. Kata Rasulullah, "Man kanat hammul akhirah", siapa yang keinginan dia hanya akhirat saja, jama'allahu syamla, Allah kokohkan, Allah kumpulkan kekuatannya itu. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Jadi kalau kita ikhlas 100% karena Allah, kita dapat dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, kita dapat pahala dari Allah. Keuntungan yang kedua, rezeki pun pasti datang. Tapi kalau kita mengharapkan karena Allah dan karena dunia, dan ternyata dunia di hati kita lebih besar atau seimbang, maka kita tidak dapat pahala. Dan dunia pun belum tentu mendatangi kita, saudaraku. Nah, saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah. Kita masuk hadis ke-8. Wa an Abi Umamah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa yaltamisul dhikra wa dhikra ma lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Fa'adaha 3 mirar wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Thumma qala inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya, "Bagaimana pendapatmu, hai Rasulullah, tentang seorang laki-laki yang ikut perang?" Bayangkan, ikut jihad, berperang di jalan Allah. Tapi niatnya dua. Dia mengharapkan pahala, tapi juga ingin disebut pahlawan. Subhanallah, ya, pertanyaan yang luar biasa yang kita butuhkan ini. Jadi orang ini, kata ya lelaki ini, bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang ikut perang tapi niatnya dua? Ingin dapat pahala, ingin juga dapat sebutan dari manusia. Ingin disebut pahlawan, pemberani. Apa yang ia dapatkan, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? La syai'alah. Dia tidak dapat apa-apa. Artinya ketika, ya seperti yang dikatakan Imam As-Suyuti tadi, kalau niat karena Allah dan niat karena dunianya seimbang nih, ya 50-50, maka berguguran, nggak dapat apa-apa, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Maka di sini juga orang ini berikut perang dengan niat dua, ingin dapat pahala dan ingin dapat sebutan manusia. Apa yang ia dapatkan, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Nggak dapat apa-apa. Lalu ia mengulangi pertanyaannya 3 kali. Dan Rasulullah SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama, nggak dapat apa-apa. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak menerima dari amal kecuali yang benar-benar murni, ikhlas, dan mengharapkan wajahnya saja. Dikeluarkan Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang jayyid. Akan tetapi kata Syekh Albani, tidak ada dalam Sunan Abu Daud. Ya. Yang benar ini dikeluarkan Imam Nasai saja dan sanadnya jayyid. Hadis ini subhanallah saudaraku sekalian, seperti hadis sebelumnya. Ya, pentingnya kita memelihara keikhlasan kita, saudaraku.
Jangan sampai ada niat kedua. Jangan sampai kita niatnya karena Allah dan karena selain Allah. Jangan sampai. Ya. Betul-betul murni karena Allah saja sudah. Yakin kalau kita ikhlas benar-benar 100% karena Allah, pasti Allah berikan rezeki juga kepada kita di dunia. Bukankah ya amal soleh itu membuka pintu rezeki? Iya wallah. Bukankah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Makanya rugi, akhi, kalau kita beribadah niatnya masih karena selain Allah. Seakan-akan kalau kita tidak niatkan karena selain Allah, kita enggak bakalan dapat rezeki. Iya. Kenapa sih kita mengharapkan pujian manusia? Pujian manusia tidak memasukkan kita ke surga, justru itu merusak amal ibadah kita. Jadi memang berat ya, akhi, karena manusia itu senang pujian. Makanya banyak manusia yang mencari ketenaran. Banyak manusia yang mencari kemasyhuran. Kenapa? Karena memang manusia itu senang dipuji. Nah, kalau senang dipuji ini berpengaruh kepada ibadah, ini berbahaya sekali. Ya. Jangan samakan pujian Allah dengan pujian manusia. Pujian Allah itu segala-galanya. Sedangkan pujian manusia seringkali merusak keimanan kita, merusak keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah. Kita masuk hadis yang ke-9. Wa an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa ma batughiya bihi wajhullah. Rahu Tabrani bi isnadin la ba'sa bih. Ya. Rasul dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Terlaknat apa yang ada di dunia kecuali yang diharapkan padanya wajah Allah saja. Dikeluarkan Tabrani dengan sanad yang tidak mengapa. Namun kata Syekh Albani, di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, majhul. Akan tetapi karena hadis ini mempunyai syawahid, penguat-penguat, bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Ya. Dan yang masyhur itu dengan lafaz mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wal alim wal muta'allim. Dunia itu tercela terlaknat apa yang ada padanya kecuali zikir kepada Allah, dan yang sama dengan zikir, dan juga kecuali orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ya. Itu lafaz yang masyhur. Adapun lafaz dalam hadis ini kecuali yang diharapkan padanya wajah Allah, itu tidak bertabrakan. Karena orang yang berzikir mengharapkan wajah Allah tentu tidak masuk di dalam terlaknatnya dunia. Apa yang dimaksud dalam hadis ini? Dunia terlaknat. Apakah maksudnya dunia terlaknat artinya gunung-gunungnya, bebatuannya, lautannya, pepohonannya? Bukan itu maksudnya, kata para ulama. Gunung-gunung bertasbih, lautan pun bertasbih, tanaman-tanaman dan pepohonan pun bertasbih kepada Allah. Akan tetapi yang dimaksud dalam dunia di sini, kata para ulama, yaitu perbuatan manusia yang sifatnya duniawiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dunia terlaknat, artinya perbuatan-perbuatan manusia yang sifatnya duniawiyah. Ini sepadan dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh,
saling berwasiat tentang kebenaran, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka dari itulah ya akhi, kita hidup di dunia, ya, Allah jadikan kita hidup di dunia sebagai ujian dan cobaan. Allah ingin memilah dan memilih siapa yang berhak untuk masuk surga dan siapa yang berhak untuk masuk ke neraka. Kita hidup di dunia, dan ternyata Allah tidak pernah memuji dunia. Rasulullah pun tidak pernah memuji dunia. Coba cari ayat Al-Quran yang memuji dunia, Anda tidak akan mendapatkan itu. Coba kita cari hadis yang memuji dunia, kita pun tidak akan mendapatkannya. Yang ada adalah celaan tentang dunia. Kenapa, saudaraku? Supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Wallahi ya akhi, keinginan-keinginan dunia itu seringkali merusak, meluluh lantakan keimanan. Ketika seorang hamba keinginan terbesarnya dunia, seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis yang sudah saya sampaikan tadi, farraqallahu alaihi syamla, Allah cerai beraikan kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan ikhlas, kekuatan iman kepada takdir, kekuatan di dalam beramal saleh, kekuatan di dalam tawakal, kekuatan di dalam cinta kepada Allah. Jadi hancur. Lihat, para pecinta dunia itu keikhlasannya lemah ya. Dia mau beramal kalau ada keuntungan dunia. Kalau tidak ada keuntungan dunia, dia tidak mau beramal. Lihat, kekuatan ikhlasnya hilang. Kekuatan amalnya pun hilang. Lemah. Kenapa? Karena di hatinya yang diharapkan dunia. Sehingga untuk beramal soleh berat bagi dia. Karena yang diharapkan bagi dia dunia, keuntungan dunia, itu terus yang dia pikirkan. Adapun sholat bagi dia tidak menguntungkan dunia dia. Kecuali kalau memang ada keuntungan dunia, baru dia mau sholat. La haula wa la quwata illa billah. Demikian pula ya akhi, kekuatan iman kepada takdir lemah. Akibat karena kita terlalu mengharapkan dunia. Ketika Allah takdirkan kepada kita takdir yang kita tidak suka, ditimpa sakit, kita marah-marah sama Allah. Ditimpa kesusahan rezeki, kita kecewa sama Allah. Saya kecewa sama Allah. Kenapa? Jawabannya karena kita menginginkan dunia. Makanya Allah mengatakan turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kesenangan dunia, sementara Allah menginginkan akhirat. Subhanallah. Kekuatan tawakal kepada Allah hancur. Karena apa? Karena kita menginginkan dunia. Makanya ya akhi, kalau keinginan dunia itu sudah kuat dan mengakar di hati kita ini, itu bisa menghancurkan keimanan, ketakwaan, menghancurkan keikhlasan dan ketawakalan, menghancurkan pokoknya ya semua harapan kepada kehidupan akhirat rusak dan hilang. Wala haula wala quwata illa billah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Bayangkan. Apakah berarti kita tidak boleh mencari dunia? Boleh. Bukankah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan itu untuk mencari nafkah? Tapi ingat, kita mencari rezeki itu adalah pertama benar-benar mencari rezeki yang halal, bukan yang haram. Yang kedua, kita mencari rezeki tujuannya untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Jangan semata-mata hanya untuk mencari kesenangan dunia. Tapi kita mencari rezeki agar kita bisa bersedekah. Saya mencari rezeki supaya saya bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak saya. Itu menjadi pahala besar di sisi Allah. Saya mencari rezeki supaya saya bisa membantu para janda, membantu orang-orang susah. Saya ingin mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armalah wa du'afa kal mujahid fi sabilillah.
orang yang memperhatikan kehidupan para janda dan orang-orang lemah, pahalanya bagaikan berjihad di jalan Allah, dan bagaikan orang yang terus-menerus sholat malam dan puasa di waktu siang. Subhanallah. Kalau kita niat kita mencari dunia seperti itu menjadi pahala di sisi Allah. Tapi masalahnya, ternyata kita mencari dunia, ada niat yang tidak baik. Kita ingin berhura-hura, kita ingin berpoya-poya, kita ingin bebas mengekspresikan syahwat kita dan kepuasan, ya, syahwat binatang ternak kita. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Saudaraku, maka sadarilah, kita hidup di dunia sementara. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, ya akhi. Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangannya memang menipu banget, ya. Orang yang terbiasa dengan kesenangan dunia terus itu melahirkan jiwa yang apa? Sabarnya pendek biasanya. Orang biasa tersenang dengan senang dunia aja, pas dikasih ujian dikit, ngeluh, nggak sabaran. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan kesenangan. Iya. Makanya saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, memang subhanallah, Allah menyebutkan demikian. Tidaklah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu sekali. Ya, maka dari itulah hati-hati. Anda yang diberikan oleh Allah kesenangan, banyaklah berinfak di jalan Allah. Banyaklah berpuasa mengosongkan perut kita. Banyaklah salat tahajud sebagai rasa syukur kepada Allah. Jaga betul-betul salat 5 waktu dan salat sunnah rawatibnya. Jangan kita kemudian terbuai oleh kesenangan dunia, sehingga kemudian kita lebih menginginkan dunia daripada akhirat. Ya, jadilah seperti orang-orang kaya para sahabat. Abu Bakar orang kaya, Umar bin Khattab pun orang kaya. Ya. Demikian pula banyak sahabat orang kaya tapi ibadah mereka luar biasa. Abdurrahman bin Aus, konglomerat yang luar biasa. Tapi ibadah mereka, keilmuan mereka, ketakwaan mereka yang luar biasa. Maka kalau Anda ingin jadi orang kaya, jadilah seperti orang kayanya para sahabat yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'az. Ya. Bukan menjadi orang kaya seperti si Qarun, yang ia kufur kepada Allah, yang ia lupa kepada Allah Jalla wa'az. Nah, demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, kita buka tanya jawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas pembacaan dan penjelasan dari hadis-hadis kitab Sahih Targhib wa Tarhib, dan mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, alhamdulillah saya telah pensiun dari pekerjaan saya dan Allah telah berikan harta yang cukup bagi saya untuk kebutuhan keluarga saya. Akan tetapi saya sering dihinggapi kekhawatiran dan bayangan kemiskinan dan berkurang dan habisnya harta untuk menopang kehidupan saya dan keluarga, terutama anak-anak yang masih perlu banyak biaya untuk mereka, Ustadz. Nah, mohon nasihatnya Ustadz dari rasa was-was seperti ini. Pertama, dalam sedekah kita harus memperhatikan siapa yang paling didahulukan. Tentunya yang paling didahulukan adalah yang wajib kita nafkahi. Anak kita, istri kita, orang tua kita. Mereka yang paling wajib untuk kita nafkahi. Maka dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Kalau kita punya penghasilan hanya cukup untuk menafkahi anak dan istri, alhamdulillah. Iya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang kita suapkan ke mulut istri kita saja itu bernilai sedekah?
Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa sedekah untuk keluarga kita, sedekah untuk di jalan Allah, sedekah kepada fakir miskin yang paling besar pahalanya kata Rasulullah adalah sedekah untuk keluarga kita, karena itu yang wajib. Kalau memang ternyata ya penghasilan kita cukupnya hanya untuk menafkahi anak dan istri saja, ya udah. Tapi kalau misalnya kita punya kelebihan dari itu, kan kita bisa bersedekah kepada fakir miskin. Cuma masalahnya setiap kita mau bersedekah, ada kekhawatiran nanti takut begini, takut begini. Ini ketakutan ini dari syaitan ya. Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Setan menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian kepada perbuatan keji. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan keutamaan. Mana yang kamu lebih percayai, janji Allah atau janji setan? Rasulullah mengabarkan as-sadaqah ya la tunqisu mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Itu sudah janji Allah. Kamu lebih percaya janji setan apa janji Allah? Kalau kamu merasa ketakutan, padahal sebetulnya kamu sudah menafkahi istri dan anak sudah cukup. Dan kamu punya kelebihan harta dan bisa kamu sedekahkan untuk fakir miskin. Cuma masalahnya ini ketakutan fakir. Berarti kamu lebih percaya kepada janji setan. Dan kamu kurang percaya dengan janji Allah bahwasanya sedekah itu justru memberkahi harta. Ya akhi, ya, kita orang yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya janji Allah itu benar. Dan bahwasanya janji setan itu palsu. Iya Allah. Nah. Baik, jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian. Selanjutnya kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana jika kita berbakti kepada orang tua, ada niat supaya mendapatkan keberkahan dalam hidup? Dan juga bolehkah jika kita memberi kepada seseorang, ada niat agar kita didoakan oleh orang yang diberi oleh kita tersebut? Pertama, berbakti kepada orang tua itu amalan yang agung. Lalu kemudian kamu berbakti dengan harapan supaya berkah hidup, maksudnya rezekinya lancar. Seakan-akan kamu kalau tidak berniat itu, Allah nggak bakalan lancarkan rezekimu. Itu suudzon kamu sama Allah. Ya. Yakinlah, berbakti kepada orang tua itu sendiri sudah membuka pintu rezeki. Berbakti kepada orang tua itu sendiri ya sudah memudahkan pintu-pintu rezeki di depan kita. Jadi kalau kamu berbakti kepada orang tua 100% karena Allah pasti sudah jamin itu semuanya. Jadi sebetulnya nggak perlu kita untuk ya meniatkan niat yang kedua itu supaya rezekinya lancar, nggak perlu. Kenapa? Karena berbakti ke orang tua sendiri itu sendiri sudah membuka pintu rezeki. Nah, masalahnya kita ini kurang yakin dengan janji Allah, sehingga seakan-akan kita harus untuk meniatkan karena salin Allahnya itu. Ini yang berbahaya, saudaraku. Yakinlah janji Allah itu benar ya. Demikian pula kita bersedekah dengan niat mudah-mudahan dia mendoakan saya. Ini ya ada sebuah ayat yang kalau kita perhatikan ayat ini menjadikan kita tidak masuk dalam ayat tersebut jika kita niatnya seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan kalian makan karena Allah. Kami tidak mengharapkan terima kasih, tidak pula balasan dari kalian. Tuh lihat ya, Allah mensifati orang-orang yang memberikan makannya itu karena Allah.
Apa kata Allah? Kami memberikan makan ini karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula terima kasih. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, siapa yang memberikan sedekah kepada anak yatim atau kepada orang susah dengan harapan supaya kita didoakan oleh mereka, berarti kita masih mengharapkan balasan dari mereka. Berarti kita belum masuk dalam ayat tersebut. Kita belum masuk dalam ayat tersebut, saudaraku. Maka ketika kita memberikan makan, kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, jangan mengharapkan doa dari mereka. Jangan mengharapkan terima kasih dari mereka. Jangan mengharapkan balasan apapun dari mereka. Harapkan semuanya dari Allah. Karena yang ada di sisi Allah itu lebih besar. Wallah. Tapi kan Ustadz, kalau didoakan kan buat kebaikan buat kita. Kita katakan memang. Tapi ketika kamu mengharapkan didoakan orang, berarti kamu sebetulnya mengharapkan jasa orang tersebut, balasan dari dia. Sementara Allah menyebutkan dalam ayat ini, kami tidak mengharapkan balasan. Ya, ini namanya apa? Nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah dalam redaksi peniadaan. Mempunyai makna apa? Umum, semua balasan. Balasan berbentuk doa, balasan berbentuk pemberian, maupun yang lainnya, kita tidak mengharapkan itu sama sekali. Ya. Maka biasakan deh, kalau kita sedekah sama orang susah, jangan mengharapkan terima kasih dia. Sebagian kita terkadang ngerutu ya, itu orang kok nggak tahu terima kasih, dikasih malah diem aja, nggak mau ngomong terima kasih. Kayak ini berarti kita masih mengharapkan terima kasih orang, saudaraku. Ini nggak benar. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan apapun, tidak pula mengharapkan terima kasih kepada kalian, enggak mengharapkan sama sekali. Yang kami harapkan adalah wajah Allah saja. Pahala dari Allah udah. Yang penting saya udah dapat pahala besar, insya Allah udah selesai. Ya, wallahu a'lam. Nah, insyaallah. Syukur atas jawaban Ustaz demikian untuk nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya yang ketiga masih di layanan pesan singkat, ada pertanyaan dari Ahmad yang berada di Bogor. Ya Ustaz, apakah perasaan saya salah apabila saya lebih suka bergaul dengan orang miskin daripada dengan orang kaya? Perasaan seperti itu tidak salah. Kalau kamu mau bergaul sama orang kaya, dia karena kamu khawatir takut terfitnah dengan harta. Ya. Kamu bergaul dengan orang miskin lebih kamu sukai karena supaya lebih syukur kepada Allah, melihat orang yang lebih susah dari saya jadi terima kasih terus sama Allah, alhamdulillah. Makanya Rasulullah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat oleh kamu orang yang lebih susah nasibnya dari kamu, dan jangan kamu lihat orang yang lebih nikmat nasibnya dari kamu, maksudnya dalam kehidupan dunia. Li'alla tajdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak menganggap remeh nikmat Allah atas kamu. Kalau kamu memang niatnya seperti itu, saya tidak mau bergaul dengan orang kaya karena takut terfitnah oleh harta, saya takut jadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah, ya silakan. Kamu maunya mau bergaul dengan orang-orang susah saja. Adapun Rasulullah bergaul dengan semua orang, dengan orang miskin, dengan orang kaya. Ya, Rasulullah bergaul dengan semua orang. Walaupun tentunya kalau kita bergaul dengan orang kaya, ya jangan menjadi orang yang bagaikan kasroh di bawah, kemudian kita terseret dan hanyut. Jangan. Ya, kalau ternyata kita bergaulnya dengan orang kaya membuat kita jadi tidak qanaah, merasa kurang, ini berarti mudarat untuk hidup kita. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian 3 pertanyaan di layanan pesan singkat telah kami ajukan, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon
dari Silana di Situbondo. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Gini Ustadz, kan Anda kan kerjanya hidupnya pas-pasan ini Ustadz. Dan Anda kalau misalnya berinfak kepada satu masjid itu kan gini, kamu itu dapat dari mana uang kok segini banyaknya? Terus Ana bilang, ya ini dapat, alhamdulillah ini dapat gajian dari nyuci, terus jual buahan, terus dikasih orang ini. Kalau nggak dijelaskan nanti dikira dapat dari mana gitu Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Iya. Takutnya anak yang dikhawatirkan anak itu riya, dan takutnya di sana tidak ada keikhlasan. Baik. Bagaimana ini anak harus lakukan ini agar anak itu terhindar dari sifat riya dan terjaga dari ketidakikhlasan ini Ustaz. Baik, cukup ya. Mohon penjelasan, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ketika ibu diberikan oleh Allah rezeki yang pas-pasan, pas buat sedekah, pas buat ya beli sesuatu yang dibutuhkan, pas, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada ibu. Ketika ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang orang menganggap ibu itu bukanlah orang kaya, tapi ibu begitu semangatnya ingin bersedekah di jalan Allah, sehingga ketika ibu bersedekah dengan jumlah agak banyak, orang-orang jadi curiga, ya, orang jadi curiga, ibu ini dapat duit dari mana? Maka ibu disyariatkan untuk menghilangkan kecurigaan tersebut, ya. Maka kalau kita melihat orang-orang curiga kepada kita dan kita menjelaskan supaya mereka tidak curiga, itu boleh dalam Islam. Pernah suatu ketika istri Nabi SAW yang bernama Safiyah mengunjungi Rasulullah SAW yang sedang iktikaf di masjid. Kemudian setelah Rasulullah ngobrol dengan Safiyah, maka Rasulullah pun mau mengantarkan Safiyah ke pintu masjid. Ketika mengantarkan berjalan, rupanya melewati seorang laki-laki. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Ini istriku Safiyah. Apa kata sahabat ini? Subhanallah ya Rasulullah, mana mungkin aku akan menuduhmu yang tidak-tidak. Apa kata Rasulullah? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia di peredaran darahnya. Artinya Rasulullah SAW di sini berusaha untuk menghilangkan suudzon orang kepada beliau. Karena bisa saja setan akan memasukkan pikiran yang tidak-tidak kepada sahabat tersebut. Maka untuk menghilangkan suudzon ini, Rasulullah jelaskan. Maka ketika ibu misalnya berinfak dengan jumlah yang cukup banyak, sementara orang-orang tahu ibu pekerjaannya cuma begitu-begitu aja, sehingga menimbulkan suudzon. Lalu mereka bertanya, ibu kok bisa sedekah, dari mana ibu dapat sebanyak ini? Maka tidak apa-apa, ibu jelaskan, saya alhamdulillah ya kerjaan saya begini-begini dan kebetulan ada orang yang ngasih saya bisa sedekah. Seperti ini tidak dianggap ria sama sekali, ibu. Tapi ini dalam rangka untuk ya menghilangkan buruk sangka orang kepada kita. Itu disyariatkan dalam agama, ya, wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Siliana yang berada di Situbondo. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan yang kedua di layanan telepon kembali dengan hamba Allah dari Garut, Pak. Silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, kalau seandainya kita masih punya dua niat gak kalau kita mengharapkan doa kita dikabul dalam ibadah? Mengharapkan doa supaya dikabul dalam. Ya. Baik.
Baik. Contohnya kita berdoa dikabul doa dalam sujud gitu. Baik. Iya. Ditunggu Pak ya jawabannya. Ya. Nah, terima kasih banyak. Ketahuilah Bapak, ketika kita berdoa mengharapkan dikabulkan, itu sudah otomatis adalah merupakan perkara yang ada dalam doa. Jadi itu tidak bertabrakan, tidak dengan keikhlasan sama sekali. Namun, ini bisa berpengaruh saat kita tergesa-gesa minta segera dikabulkan, yang bahaya. Kalau sebatas berharap dikabulkan saja, silakan. Yang seperti ini bukan mengharapkan dunia dan bukan dianggap sebagai niat yang kedua, tidak. Tapi ya, yang dikhawatirkan adalah kalau kita pengen supaya segera dikabulkan oleh Allah dalam jangka pendek. Kalau tidak, akhirnya kita bosan, lalu kemudian kita kecewa kepada Allah, akhirnya kita tidak mau lagi berdoa. Wah, ini yang dikhawatirkan. Ini bisa merusak keimanan. Rasulullah SAW sabda, yustajabu lihadikum malam yastajil. Seseorang akan diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Kalau kita tergesa-gesa, ya Allah cepetin dong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udahlah, capek. Kayaknya Allah udah gak mau dengar lagi doa saya. Akhirnya kita tinggalkan doa. Kata Rasulullah, justru seperti ini adalah ya hal yang bisa menyebabkan kita tidak diijabah doa kita. Makanya Umar bin Khattab, ya, beliau memberikan tips kepada kita bagaimana dalam berdoa. Beliau berkata, inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a fa innahu man ulhimad du'a fal ijabatu ma'ah. Aku ketika berdoa, yang aku bawa itu bukan keinginan terbesarku segera diijabah, bukan. Tapi ketika aku berdoa, yang aku bawa adalah keinginanku ibadah berdoa itu sendiri. Karena berdoa itu sendiri ibadah yang agung di sisi Allah. Ya, Rasulullah SAW sabda, doa huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah yang besar. Jadi kita berdoa saja, itu sudah ibadah yang besar. Maka kata Umar, ya, aku tidak membawa keinginan terbesarku adalah diijabah. Tapi yang terbesar di hatiku adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Karena apa, kata Umar? Karena orang yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, maka ijabah doa itu pasti ngikut bersamanya. Artinya, ya, ditunjukkan oleh hadis yang lain dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Rasulullah SAW sabda, ma min muslimin yad'u, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah illa stajaba Allahu ya bithalas, kecuali Allah akan ijabah dengan 3 perkara atau salah satunya. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, diberikan apa yang dia mau, yang dia minta. Atau yang kedua, disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Dan bisa jadi dapat 3-tiganya ini. Bayangkan. Jadi sebetulnya doa seorang muslim itu pasti diijabahnya, udah pasti itu. Tapi ingat, pertama kita harus yakin, Pak, bahwa Allah yang paling tahu kapan mengijabah doa kita. Serahkan semuanya sama Allah. Makanya kalau kita berdoa, udah berdoa nih, udah, masalah ijabah serahkan sama Allah. Allah yang tahu kapan waktu yang paling tepat untuk mengijabah doa kita. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Ya. Jangan sampai kita seakan-akan lebih tahu dari Allah. Jangan sampai kita mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa, yang berakibat kemudian akhirnya kita menjadi hamba yang kecewa sama Allah. Akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Bapak, wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khairan atas analisa demikian untuk Bapak yang berada di Garut.
Dan selanjutnya ya masih kami berikan kesempatan yang ketiga di layanan telepon kembali. Dari hamba Allah di Sulawesi. Iya, silakan. Afwan Ustadz, saya ada beberapa pertanyaan. Satu saja ya. Sana masih ada pertanyaan yang lainnya. Silakan dipilih. Nah, saya kadang Ustadz, kalau bukan kadang sih, sering saya sholat Ustadz, tapi biasanya itu ada muncul rasa ujub sama riak dalam hati. Nah, saya tuh biasa melawan kayak nggak boleh begini-begini, nggak boleh ujub, nggak boleh riak. Tapi itu malah membuat saya jadi nggak khusyuk sama bacaan dan sholat saya Ustadz. Dan apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau bagaimana Ustadz? Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perasaan riya dan ujub memang harus ditolak terus. Jangan dibiarkan riya itu mengalir, yang berakibat akhirnya sholat kita tidak diterima oleh Allah sama sekali. Iya. Ketika kamu menolak riya dan kita berusaha untuk mengingat dosa besarnya riya, iya. Karena di antara cara menolak riya yang ada di hati ketika muncul, segera kita ingat bahwa riya itu dosa besar yang berat. Bahkan disebutkan dalam hadis 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka itu ternyata orang-orang yang riya semuanya. Sebelum yang lain dibakar di neraka, orang yang riya duluan yang dimasukkan ke neraka. Ya, sebagaimana itu dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, "Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." 3 orang yang akan pertama kali diputuskan oleh Allah untuk dimasukkan ke neraka. Yang pertama orang yang alim dan qari. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang berinfak di jalan Allah. Orang yang alim dan qari dipanggil oleh Allah lalu ditanya amalnya. Si alim ini berkata, "Ya Rabb, dahulu aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena Engkau." Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu karena ini disebut alim, dan kamu membaca Quran karena ini disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu." Lalu kemudian diambil kakinya dan diseret dan dilemparkan ke neraka, kata Rasulullah. Dipanggil orang yang mati syahid, lalu Allah bertanya kepada dia, "Apa yang kamu amalkan?" Dia berkata, "Ya Allah, qataltu fi sabilik hatta uqtal." Aku, ya Allah, berperang di jalan Engkau sampai aku terbunuh karena Engkau. Apa kata Allah? "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berperang karena yang disebut pemberani, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu." Diseretlah ia dan dilemparkan ke neraka. Orang yang suka berinfak dipanggil oleh Allah juga. "Apa yang kamu amalkan?" Dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang Engkau sukai untuk diinfakkan padanya, kecuali aku sudah berinfak semuanya karena Engkau." Apa kata Allah? "Kamu dusta. Dulu kamu berinfak karena yang disebut dermawan." Lalu akhirnya ia pun diseret dan dilemparkan ke neraka. Ngeri. Maka ingat ini hadis ini. Saat muncul riya dalam ibadah, segera kita ingat. Ya. Tapi seperti ini terkadang mengakibatkan bacaan kita jadi ya agak terganggu. Nggak apa-apa. Daripada ibadah kita nggak diterima sama Allah. Ya. Segera kita ingat, baru kemudian kita baca lagi. Dan menolak ya riya dan ujub ini juga termasuk amal ibadah yang bagus, yang besar. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dan dia terus berusaha menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal untuknya. Masya Allah. Ya, saudaraku. Jadi terus lawan. Jangan dibiarkan riya itu membatalkan amal kita, akhirnya habis amal kita, yang ada adalah dosa. Jangan sampai ujub kita biarkan mengakibatkan habis amal kita ini, yang akibatnya adalah api neraka. Na'udzubillah. Allahu a'lam.
Baik, demikian untuk ibu yang berada di Sulawesi tadi. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat dari hamba Allah, tidak sebutkan tempatnya. Ya Ustaz, apakah boleh kita berdoa minta mati karena kesulitan ekonomi seperti saat sekarang ini Ustaz, di mana anak-anak masih butuh biaya sekolah sedangkan pekerjaan kami di PHK. Mohon doanya juga Ustaz bagi saudara-saudara kita yang terkena PHK namun tidak mempunyai penghasilan yang lain di saat sulit seperti ini. Saudaraku, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam melarang mengharapkan kematian akibat musibah dunia yang menimpa. Rasulullah SAW sabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, seseorang mengharapkan kematian karena musibah dunia yang menimpanya. Jangan. Dilarang oleh Rasulullah. Kamu sekarang di PHK. Apakah berarti rezeki kamu putus? Apakah kamu punya keyakinan bahwa yang namanya rezeki itu harus di perusahaan? Kalau kamu di PHK, masih banyak insya Allah pintu-pintu rezeki yang lainnya. Seharusnya kamu nggak boleh putus asa. Ketika kamu di PHK, melihat anak istri kamu, ya, kamu dimasuki setan. Saya akan kasih makan pakai apa? Ya akhi, saya katakan kepada Anda, lihat itu, mereka-mereka yang terus semangat mencari rezeki walaupun hanya mencari bekas-bekas aqua, botol-botol, kaleng-kaleng untuk dijual. Lihat itu mereka yang jualan rujak. Lihat itu, mereka ternyata lebih tegar dari kamu hidupnya. Seakan-akan kamu menganggap kalau di PHK udah rezeki kamu putus. Bukan seperti itu sifat seorang muslim. Kalau kamu di PHK, insya Allah, mudah-mudahan ya, dengan di PHK mungkin Allah menginginkan yang terbaik buat kamu. Allah ingin berikan rezeki yang lebih baik dari itu. Husnudzon kita kepada Allah, tawakal kita kuatkan kepada Allah. Adapun kamu mengharapkan kematian, apakah kalau kamu mati, bagaimana anak-anak kamu dan istri kamu nanti bagaimana? Ya, memang Allah, semuanya Allah yang ngasih rezeki. Demikian pula kalau kamu hidup pun Allah yang ngasih rezeki. Rasulullah bersabda, lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqah. Jiwa tidak akan meninggal, jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Kalau rezekinya sudah habis, mati. Selama Allah takdirkan ia hidup, rezeki akan terus datang. Cuma masalahnya itulah, kita jiwanya jiwa yang lemah, jiwa yang sudah terbiasa kerja dapat gaji, ya, bukan jiwa para pengusaha dan bisnismen, tapi jiwanya jiwa yang terbiasa dengan kenikmatan gaji bulanan, yang mengakibatkan akhirnya kita tidak siap untuk menjadi seorang pebisnis. Bismillah, tawakal Allah, tawakal Allah. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan kamu rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu, kata Rasulullah, pergi di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong, dan pulang di waktu sore dalam keadaan temboloknya penuh. Lihat, burung tidak pernah sekolah, burung tidak pernah punya ijazah, burung hanya punya paruh, punya cakar, dan punya sayap. Tapi burung tidak malas-malasan. Burung tidak pernah ada mengenal malas-malasan dan putus asa.
Dia terbang ke sana kemari, hinggap di sana, hinggap di sini untuk mencari rezeki yang Allah sediakan. Kata Rasulullah, kalau kita seperti itu tawakalnya, pasti Allah berikan kepada kita rezeki. Cuma masalahnya tawakal kita lemah. Bismillah. Anda di PHK. Ya, uang yang ada sekarang jadikan modal untuk berusaha. Sambil tawakal kepada Allah. Jangan jadikan usahamu itu sebagai harapan kamu terbesar, tapi harapan kamu Allah. Ya. Berharap hanya kepada Allah. Usaha itu hanya sebatas wasilah saja. Bismillah. Ya. Banyak orang yang lebih susah dari kamu. Maka jangan kamu dirundung keputusasaan, karena la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, kata Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir saja. Kamu punya Tuhan yang rezekinya luas. Kamu punya Tuhan yaitu Allah yang kaya raya. Ya. Kalau Dia Maha Kaya, mampu memberikan rezeki kepada seekor cacing yang ada di tanah. Mampu memberikan rezeki kepada burung yang terbang. Mampu memberikan rezeki kepada berapa banyak hewan-hewan di dunia ini yang sangat banyak jumlahnya, jutaan ikan-ikan yang ada di lautan. Masa Allah tidak mampu memberikan rezeki kepada kamu? Nggak mungkin. Nah, tawakal kepada Allah, kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, sambil terus kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, tidak menghalalkan berbagai macam cara. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar untuk hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Wabillahi taufik, semoga yang sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat terhadap diri saya dan kepada kaum muslimin sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.